Sistem Necromancer, bab 586 sampai dengan 590. Bab 586 Hantu Ganas. Tabrakan gelombang. Di mata semua orang yang terkejut, kerangka yang bertuliskan patroli itu segera bertindak, mencabut senjata dari pinggangnya, dan segera mengepung beberapa anggota geng. Mata para anggota geng itu terbelalak. Ork yang memimpin tim terus melihat ke arah kerangka itu dan kemudian ke arah pria yang dihentikan. Kerangka yang dapat memimpin mansion Tuan Kota. Dia bukan seorang pemimpin tim yang saya kenal, jadi dia jelas bukan orang luar. Anggota di sebelahnya berlutut dan berteriak langsung, "Tuan, saya minta maaf." Ork yang memimpin tim itu pun menjadi hormat dan berbicara dengan lembut, "Tuan, siapakah Anda?" Wu Heng menatapnya dan bertanya, apakah Rentam City memerlukan deposit saat lewat? Siapa? Anggota geng ini. Tidak ada aturan seperti itu. Jalan-jalan ini dibangun oleh Lady Wenmansha. Bagaimana mungkin dia memungut biaya kepada orang-orang? Jawab ork itu jujur. Beberapa anggota geng mulai tampak panik. Dia ingin maju untuk menjelaskan, tetapi dihentikan di luar oleh kerangka itu. Dari kejauhan, dia berteriak, "Tuan, ini salah paham. Pak, kami baru di sini dan belum terbiasa dengan peraturan. Mohon maafkan kami kali ini. Kami salah." Wu Heng melirik beberapa orang dan berkata, "Kendalikan mereka dan kirim mereka ke mansion Tuan Kota." "Baik, Tuan," jawab ork itu sambil menoleh ke arah kerangka itu dan berkata, "Ikat dia." Para kerangka itu segera mempererat pengepungan dan menjepit para anggota geng ke tanah dalam beberapa gerakan. Dia mengeluarkan tali dan mengikat pria itu erat-erat. "Jangan mengepung kami, beri jalan," teriak Kapten Ork itu lagi dengan suara parau. Kerumunan itu juga memberi jalan. Wu Heng menginjak pedal gas dan langsung pergi. Setelah memasuki area luar kota, jumlah orangnya lebih sedikit. Tak seorang pun menimbulkan masalah sepanjang sisa perjalanan. Tampaknya keamanan publik di daerah luar dan dalam kota jauh lebih baik daripada di daerah luar kota. Kondisi penduduk juga lebih baik. Jalanan mulai mulus dan laju sepeda motor berangsur-angsur meningkat. Bergegas menuju ke istana Raja Kota. Rumah Tuan Kota. Pintu terbuka, Wu Heng menyimpan sepeda motornya dan melangkah masuk. Pengurus rumah tangga segera keluar untuk memeriksa. Setelah menyadari Wu Heng telah melepas helmnya, dia segera berlari kembali. Kemudian, Wenmansha, mengenakan mantel biru tua dan memegang perutnya yang membuncit dengan satu tangan, berjalan keluar perlahan dengan bantuan pengurus rumah tangga. Ketika dia melihat bahwa itu benar-benar Wu Heng, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. "Guru," panggil Wenmansha dengan suara lembut. Kepala pelayan di sampingnya juga berteriak, "Tuan." Wu Heng berjalan cepat, menopang Wenmansha di sisi lain, dan berkata, "Kenapa kamu masih di luar? Apa yang harus aku lakukan kalau aku masuk angin? Bagaimana bisa kau begitu lembut? Aku jalan-jalan setiap hari." Wenmansha melepaskan tangan pengurus rumah tangga itu, meletakkannya di sisi lain, dan perlahan berjalan kembali. "Kalau begitu, cobalah untuk lebih jarang keluar rumah dan cukup bergerak di sekitar rumah." "Guru, apakah perjalanan Anda lancar?" "Semuanya berjalan cukup lancar. Ngomong-ngomong, saat kami memasuki kota, kami bertemu dengan geng Bayan yang sedang mengumpulkan uang jaminan untuk memasuki kota," kata Wu Heng. Wenmansha mengangkat alisnya, tetapi tidak terlalu terkejut. Dia berkata, "Populasi di daerah pinggiran kota akhir-akhir ini meningkat, dan memang agak kacau. Apa kamu memberiku uang? Kalau aku pulang dan diperas geng itu demi uang, itu cuma lelucon. Aku akan suruh para kerangka patroli menangkapnya dan segera mengirimnya ke sini." Wenmansha tersenyum dan berkata, "Tunggu, aku akan melampiaskan amarahku pada Tuan. Bukan masalah besar. Buat saja geng-geng itu berperilaku baik." "Bagus. Kami kembali ke rumah bersama-sama dan merasakan angin hangat dari AC." Mantel itu digantung di samping oleh pengurus rumah tangga. Wu Heng menarik Wenmansha dan duduk di sampingnya. Ia menyentuh perutnya dengan lembut dan berkata,
sepertinya ada gerakan di dalam. Wen Manxia tersenyum dan berkata, kamu menjadi semakin tidak jujur. Kartu energi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak mungkin, ini bayi kita, aku sangat bahagia. Wu Heng memeluk orang itu dengan lembut, dan Wen Manxia bersandar patuh dalam pelukannya. Kami duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Wu Heng berkata, ayo pergi. Bawa aku melihat mayatnya dulu. Di luar, kedua pria itu berdiri, mengenakan jubah mereka lagi, dan berjalan keluar dari kediaman bersama-sama. Wen Manxia membawanya ke sebuah bangunan seperti gudang di halaman, membuka pintu gudang, dan memperlihatkan berbagai barang di dalamnya. Ada juga peti mati di sudut. Di dalam ruangan panas, jadi kita simpan di sini, jelas Wen Manxia sambil berdiri di depan pintu. Tidak apa-apa. Wu Heng berjalan masuk ke dalam gudang, dan kerangka itu membuka peti mati, memperlihatkan mayat di dalamnya. Kulitnya pucat dan ungu, dengan luka horizontal yang mengerikan di lehernya, dan ekspresinya membeku karena kesakitan dan putus asa. Tapi kelihatannya seperti Bernie. Informan nominal pertamanya. Lakukan. Kerangka itu mengangkat tubuh dari peti mati, dan seluruh tubuhnya kaku seperti papan. Dua kerangka mengangkatnya pada bahu dan kakinya, lalu membaringkannya langsung di tanah. Wu Heng baru saja hendak melangkah maju. Suara pengurus rumah tangga itu datang dari belakang. Nyonya, anggota geng Bayan telah dibawa ke sini dan sekarang berada di aula. Wu Heng menoleh ke belakang dan melihat Wen Manxia tersenyum dan berkata, aku akan melihat ke depan dan kembali menemuimu setelah aku selesai. Tunggu aku di dalam rumah setelah selesai. Jangan keluar, dingin. Baiklah. Wen Manxia mengangguk dan pergi bersama pengurus rumah tangga. Wu Heng mengalihkan pandangannya kembali ke mayat itu. Keluarkan perlengkapan ritual dan letakkan pada titik yang ditentukan di tubuh. Sambil memegang tongkat kayu, dia mengumpulkan kekuatan sihirnya dan menusukkannya dengan keras ke tanah. Gelombang. Suatu formasi ritual secara bertahap menyebar dengan mayat sebagai pusatnya. Bangkitkan jiwa. Mantra yang dapat membangkitkan jiwa mayat, dan ini juga merupakan mantra tingkat lanjut terbaru yang dipelajari Wu Heng. Saya hanya tidak tahu apakah itu dapat mencapai efek yang dijelaskan. Itu juga harapan terakhir Benny. Lingkaran sihir terbentuk dan energi terkumpul menuju mayat. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa ajaib lain dan menaruhnya ke dalam formasi ritual. Jiwa di dalam pot jiwa iblis ditarik keluar oleh lingkaran sihir. Tampaklah garis samar seorang wanita. Terpenjara dalam pot jiwa iblis adalah satu-satunya perempuan di antara 3 orang buangan klan vampir. Wu Heng tidak yakin apakah jenis kelamin akan berdampak, tetapi karena dia memiliki hantu dengan jenis kelamin yang sama, dia memilih untuk menggunakannya terlebih dahulu. Hantu itu muncul dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Meskipun dia tidak mengenali lingkaran sihir di tanah, dia tahu lingkaran itu menariknya ke arah mayat. Ahli nujum, kau tidak bisa melakukan ini. Para vampir tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan disiksa. Jangan seperti ini. Ayo kita bicara baik-baik. Kamu tampan sekali, pasti kamu dari keluarga kaya. Ayo kita bicara seperti bangsawan. Tolong, hentikan lingkaran sihir itu. Aku tidak ingin mati. Dari yang meraung-raung di awal hingga yang memohon ampun di kemudian hari. Ia ditarik ke dalam tubuh mayat sedikit demi sedikit oleh lingkaran sihir. Lalu, energi lingkaran sihir itu tiba-tiba bergetar. Kekuatan magis berkumpul pada mayat itu bagaikan air pasang. Detik berikutnya, lingkaran sihir itu berakhir secara tiba-tiba. Hantu ganas muncul dari antara alis mayat itu. Wajahnya kabur. Ia melirik Wu Heng dan kerangka di sampingnya, meraung, berbalik, melintasi atap, dan terbang ke langit. Bergantung pada bab 587 kamu adalah wakilnya. Hantu itu berbalik dan berlari. Dalam sekejap mata, benda itu melewati atap dan lenyap dari pandangan. Ini sungguh di luar dugaan Wu Heng. Dengan satu pikiran, kedua hantu itu terpisah dan melayang di kedua sisi. Ada apa?
Glenda melihat mayat dan perlengkapan ritual itu. Aku baru saja mengubah hantu, dan sepertinya kondisinya sedang buruk. Kendalikan dia dan jangan sakiti dia, kata Wu Heng cepat. Kedua hantu itu saling memandang dan bergegas ke langit melalui atap. Kejar hantu yang melarikan diri. Granda dan Xiao Xiao sekarang keduanya adalah hantu level 18, dan kecepatan mereka jelas lebih cepat daripada hantu yang melarikan diri. Secara bertahap memperpendek jarak dan semakin dekat. Wu Heng berjalan keluar dari gudang dan menunggu sebentar, lalu Xiao Xiao terbang kembali. Sambil menunjuk ke satu sisi, dia berkata, "Paman, Bibi telah menangkap hantu." Di antara kemampuan Granda, ada keterampilan yang dapat memenjarakan jiwa. Saat pertama kali bertemu, ia memenjarakan Xiao Xiao. Kemudian, di stasiun kereta di dunia zombie, ia juga menggunakan kemampuan ini untuk memenjarakan hantu yang tidak rasional. Oleh karena itu, Granda sangat pandai menangkap hantu tingkat rendah. Wu Heng juga menghela napas lega. Kalau hantu itu kabur, levelku dan level hantu itu akan naik dengan sia-sia. Hantu tingkat apa itu? Tanya Wu Heng. Kurang dari level 5, sangat rendah. Dia tidak bisa pergi jauh sebelum Bibi Glenda menangkapnya. Ayo pergi dan lihat, lewat sini. Dengan sedikit bimbingan, dia langsung berjalan keluar dari istana Raja Kota. Hantu itu tidak bisa pergi jauh sebelum dikendalikan oleh Granda. Saat berjalan memasuki gang yang remang-remang itu, aku melihat Glenda dan hantu yang terpenjara di sampingnya, tengah berjuang dan menjerit. Kondisinya tidak tepat, bisik Glenda. Wu Heng bergerak mendekat dan melihat hantu yang terperangkap oleh kekuatan tak terlihat. Wujud hantu itu tidak menentu, wajahnya yang ilusif tampak dan menghilang dari waktu ke waktu, seakan-akan tengah bergulat antara hantu dan roh. Melihat Wu Heng mendekat, hantu itu tiba-tiba menyerbu ke depan dan menabrak penghalang, mengeluarkan raungan, lalu cepat mundur dan meringkuk di posisi terjauh. Suatu ekspresi kewaspadaan dan ketakutan. Wu Heng melihatnya dan mengerutkan kening. Keterampilan gagal. Deskripsi keterampilan tersebut menyebutkan bahwa keterampilan itu dapat membangkitkan jiwa dalam mayat, yang seharusnya bukan jiwa yang tidak rasional. Kematian Benny dan transformasinya menjadi hantu adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika saya tidak berhasil, maka tidak ada yang dapat saya lakukan. Ah, gelombang. Jiwa itu menerkamnya lagi, mendesis tajam, seperti hantu. Lalu dia mundur dengan cepat dan hati-hati. Apa namanya? Coba sebut saja namanya, kata Glenda dari samping. Benny. Wu Heng mencoba berteriak. Hantu yang tengah berjuang itu berhenti sejenak. Sambil berbalik, dia melihat ke sini lagi. Tampaknya efektif. Wu Heng melanjutkan, "Lobelini, aku Wu Heng. Kita bertemu di kedai. Kau memberiku informasi saat itu, dan kita menyelamatkan anak-anak di kota bersama-sama." Jiwa yang kabur itu mulai memperlihatkan raut wajah. Itu juga menjadi lebih padat. "Aku di sini untuk menjemputmu. Tinggalkan kota Blackrock." Tubuh ilusi hantu itu secara bertahap mengambil bentuk manusia, dan fitur wajahnya menjadi seperti penampilan asli Benny. Berpegangan pada batas jebakan, menatapnya. Dengan tatapan kosong. "Benny, kamu tidak mengenaliku." "Wu Heng, bukankah kau penguasa pulau? Bagaimana mungkin?" Lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap tubuhnya. Aku sepertinya sudah mati, dibunuh oleh orang-orang itu. Aku sangat takut." Bentuk jiwa itu terpelintir dan bergoyang lagi. Wu Heng menenangkannya, "Benny, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Aku di sini untuk membawamu pergi dari sini. Mau ikut denganku?" Benny mengerutkan kening, "Aku seperti ini. Baiklah, aku akan membawamu ke Pulau Harta Karun. Pulau itu dikelilingi laut. Kau pernah melihat laut? Ada peri dan kurcaci di sana juga. Dunia di luar jauh lebih besar daripada kota Blackrock." Benny sedikit malu, "Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah itu akan merepotkanmu? Aku datang dari kota Blackrock untuk menjemputmu. Kalau kau tidak setuju, aku akan sangat sedih." Baiklah, aku bersedia ikut denganmu."
Benny mengangguk malu-malu. Saat keduanya berbicara, kondisi Benny mulai stabil. Ia tidak lagi tidak menentu, dan fitur wajah serta bentuk tubuhnya kembali seperti ketika Benny masih hidup, tetapi ia masih berwujud jiwa. Wu Heng melirik ke samping dan berkata, "Glenda, buka pembatasnya." Pengekangan itu hilang, dan Benny tidak melarikan diri. Wu Heng menghampiri dan berkata, "Aku akan menandatangani kontrak denganmu. Aku akan menceritakan detailnya sedikit demi sedikit saat kita kembali." "Baiklah." Benny mengangguk. Wu Heng melepaskan kekuatan mayat hidup dan perlahan-lahan membungkus jiwa tersebut. Tanpa perlawanan apapun, bekasnya tertinggal jauh di dalam hantu. Kontraknya selesai. "Selamat datang di tempat kami, Penny. Jadi, apakah saya sekarang menjadi anggota asosiasi?" tanya Benny. "Anda dianggap sebagai wakil pembawa bendera asosiasi, dan secara tidak langsung menjadi anggota asosiasi." Benny terbang perlahan. "Tidak apa-apa, baik-baik saja seperti sebelumnya." Wu Heng melirik kedua hantu lainnya yang berbisik-bisik penasaran, lalu memperkenalkan mereka, "Yang ini namanya Lobelini. Dia temanku di kota Blackrock." Kemudian dia memperkenalkan mereka kepada Benny, "Keduanya adalah Glenda dan Xiao Xiao, dan mereka juga teman-temanku." Penny membungkuk sedikit, "Nona Glenda, nona kecil." Glenda membalas hormat tersebut, dan Xiao Xiao mengikutinya dengan hormat ala pionir muda. Namun, ia merasa hal itu tidak sesuai dengan situasi di sini, jadi ia meniru Glenda dan memberi hormat ala wanita. "Ayo pergi, kita kembali dulu dan bicarakan detailnya nanti," kata Wu Heng. Glenda dan ini adalah orang pertama yang kembali ke tubuh. Benny pun mencoba dan memasuki tubuhnya. Wu Heng berjalan kembali. Rumah Tuan Kota. Ada beberapa orang berkumpul di aula, termasuk beberapa anggota geng yang meminta uang, penjaga kota, dan orang lain yang berpakaian seperti anggota geng. Berusaha keras untuk menjelaskan sesuatu. Wen Manxia duduk di kursi utama, tanpa ekspresi, tampak seperti seorang penguasa kota wanita yang dingin. Wu Heng berjalan lewat dan menunjuk ke atas, mengisyaratkan bahwa dia akan naik ke atas terlebih dahulu. Wen Manxia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah naik ke atas, masuklah ke ruang belajar. Lepaskan ketiga hantu itu lagi. Glenda melayang ke satu sisi, ini melihat sekeliling, dan Penny tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. "Benny, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi sebelumnya?" tanya Wu Heng ragu-ragu. Ekspresi wajah Benny menunjukkan ketakutan dan kecemasan. Namun dia tetap berkata, "Saya ingat bahwa saya ingin mengirim pesan kepada asosiasi itu, tetapi entah bagaimana saya ditemukan dan dibunuh oleh mereka atas tuduhan mengkhianati gereja." Wu Heng yakin bahwa Benny tidak akan memiliki masalah jika masalah ini disebutkan. Dia merasa lega dan bertanya, "Informasi apa yang kamu temukan?" Benny mengenang dan berkata, "Gereja yang saya ikuti bernama Gereja Takdir. Pemimpinnya bernama Fatih. Mereka mengumpulkan banyak orang melalui pekerjaan misionaris dan menuju ke barat menuju kerajaan." Ketika Wu Heng dan Glenda mendengar Benny menyebutkan kultus takdir, mereka berdua tampak terkejut. Sekte ini bukanlah yang pertama muncul. Emerald Sea Sacrifice melepaskan sarkofagus Exile, dan Necromancer level 18 yang mengikutinya pergi ke pulau untuk membalas dendam. Itu semua dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Tianming. Asosiasi tersebut juga memasukkan sekte ini ke dalam daftar pencarian orang, dan tidak ada berita lagi sejak saat itu. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Laut Zamrud dan kota Batu Hitam letaknya cukup berjauhan. Apalagi transportasi di dunia ini belum begitu berkembang, jarak yang mesti ditempuh pun sungguh tidak pendek. "Apa pekerjaan uskup ini?" tanya Wu Heng. "Aku tidak yakin." Dia bertingkah agak misterius, tapi aku curiga dia petarung jarak dekat. "Aku pernah melihatnya membawa pedang panjang," jawab Minnie. "Profesi jarak dekat. Jika keduanya level 18, Necromancer adalah Arc Knight dan Melee adalah Bishop. Itu mungkin. Namun secara umum, profesi dengan kecerdasan tinggi lebih baik dalam memikat orang."
Apakah ada ahli di sekitarmu? Wu Heng terus bertanya. Ketika saya di sana, orang-orang datang satu demi satu, termasuk seorang ksatria agung dan 2 penjaga, yang levelnya pasti cukup tinggi, kenang Benny. Bab 588 dia jelas tidak takut. Pada titik ini, segala sesuatunya sebenarnya sangat jelas. Sekte Tianming mendirikan titik kumpul di luar kota Blackrock. Sambil merekrut pengikut, anggota gereja dari berbagai lokasi lain juga berkumpul di sini. Benny, seorang pelayan dari sebuah kedai minuman, ingin menyampaikan informasi tersebut di bawah hidung seorang profesional tingkat 18. Tingkat keberhasilannya memang tidak tinggi. Saya mengerti. Wu Heng mengangguk. Penny berbisik, apakah informasiku berguna? Sangat berguna. Ini berisi informasi tentang sekte level 18. Ini dianggap sebagai jasa kelas 1 dalam asosiasi. Benar-benar nyata. Wajah Benny berseri-seri karena gembira. Wu Heng berkata, Glenda, Xiao, bantu Benny mengenal hantu. Oke, Glenda mengangguk. Xiao juga mengalihkan pandangannya dari jendela dan mengangguk. Ketiga hantu itu terbang ke samping dan mulai berdiskusi tentang ciri-ciri hantu dan apa yang dapat mereka lakukan. Wu Heng sedang duduk di meja. Saya membuka properti Benny dan melihatnya. Hantu, tingkat 2, atribut, kelincahan 13, konstitusi 9, kecerdasan 8, persepsi 10, karisma 13. Fitur, tidak terlihat, gerakan virtual. Sangat rendah. Atribut Benny sangat jelek, bahkan lebih rendah dari atribut yang paling kecil di awal. Menggunakan hantu level 18 untuk ditukar dengan hantu seperti itu adalah suatu kerugian dalam hal nilai. Terlebih lagi, hal itu juga membuktikan ketidakbergunaan skill Awaken Soul. Namun dari sudut pandang pribadi, Wu Heng juga senang bahwa ia telah mempelajari keterampilan ini. Jika ada kesempatan, selamatkan Benny. Dilihat dari kenyataan bahwa Benny terbangun, kali ini, pelepasan keterampilan akan menghasilkan tekanan luar biasa pada jiwa, dan tekanan ini berasal dari rasa takut yang mendalam di dalam jiwa. Penderitaan dan kesakitan yang dialami selama hidup akan membuat jiwa menjadi sangat tidak stabil. Ketika terbangun, wujudnya lebih dekat dengan hantu irasional, dan ia membutuhkan orang terpercaya atau orang istimewa untuk dipanggil guna membangunkan kesadarannya. Tidak yakin apakah analisisnya benar, tetapi kemungkinannya tinggi. Dan ada sekte Tianming. Wu Heng menyentuh dagunya. Saya khawatir saya dan sekte Tianming sudah menjadi musuh. Mereka berdua ingin saling membunuh, dan kali ini, mereka membunuh Benny. Karena kita sudah di sini kali ini, kita bisa membunuhnya selagi kita di sini. Seorang profesional level 18 dengan banyak kekuatan, jadi tidak akan ada masalah. Sekarang setelah aku mendapatkan informasinya, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan sekte Tianming. Ketika sekte ini tumbuh besar, mereka juga akan pergi ke Pulau Harta Karun untuk mencari masalah denganku. Terlebih lagi, sekarang Benny juga menjadi hantunya sendiri. Jika sekte Tianming ini tidak dihancurkan sekarang, bisa jadi ini akan menjadi urusan yang belum selesai baginya di masa depan. Akan merepotkan jika mencarinya di seluruh dunia. Pertama bangun pembangkit listrik dan kantor surat kabar di kota Rentam, lalu pergi temukan Destiny Cult dan selesaikan masalah ini sebelum kembali ke Treasure Island. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan benda langka Amorous Quill Pen dan surat kosong dari cincin luar angkasa. Dia membuka kertas surat itu dan mulai menulis. Surat itu ditujukan kepada Slater. Pertama, dia menjelaskan secara singkat informasi yang diperolehnya. Kemudian dia mengatakan padanya untuk tidak mengambil risiko, dan menangani sendiri urusan kota Rentam, dan dia akan datang mencarinya. Tangani urusan sekte Tianming bersama-sama. Setelah menulis surat itu, saya memeriksanya lagi. Letakkan di telapak tangan Anda, ingat penampilan Slater dan ucapkan namanya dalam hati. Detik berikutnya, surat itu menghilang. Selesaikan bersama-sama. Dia melirik ketiga hantu yang berkumpul bersama. Wu Heng membuka pintu dan berjalan turun.
Wen Manxia masih menangani berbagai hal, tetapi dengan kelompok orang yang berbeda. Pengurus rumah tangga melihat Wu Heng dan bergegas menghampiri. Ia mendorong kacamata berbingkai hitamnya dan sedikit membungkuk, "Tuan, apakah Anda punya instruksi? Aku akan mengambil alih ruang kerja. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan kembali sebelum makan malam," kata Wu Heng. "Baik, Tuan," jawab kepala pelayan. Wu Heng mengangguk dan kembali ke ruang belajar. Bawa kembali ketiga hantu itu, buka gerbangnya, dan pergilah ke dunia zombie. Setelah berjalan keluar gerbang, Wu Heng berdiri di jendela dan melihat keluar. Salju yang menumpuk di halaman pabrik mencair dan tanah beton penuh dengan air. Wu Heng mengangkat interkom dan langsung menghubungi Qi Hancai. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Qi Hancai membuka pintu dan masuk. Dia mengenakan sweter abu-abu di dalam dan mantel wol panjang di luar, dengan burung hantu kecil masih di bahunya. "Bagaimana persiapan untuk tugas yang kuminta terakhir kali?" Wu Heng memberi isyarat agar pihak lain duduk dan bertanya langsung. Qi Hancai menjawab, "Peralatan pembangkit listrik sudah siap. Mesin cetak koran ditemukan di kota Ensu dan akan dikirim ke sini besok. Butuh waktu 7 hari untuk mencapai kota Rentam. Mesin cetak masih dalam perjalanan. Bisakah Anda mengantarkannya besok siang?" Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, "Jika kita bisa mendapatkannya di sini, saya akan meminta seseorang menguji peralatannya dan menyelesaikan semuanya sebelum tengah hari." Wu Heng lalu bertanya, "Apakah ada hal lainnya?" Sisanya berjalan lancar. Kedua pasukan kerangka terus bergerak menuju kota berikutnya, dan logistik juga diangkut ke sana. Markas besar datang untuk berdagang sekali, dan semuanya berisi emas dan beberapa amunisi, kata Qi Hancai setelah melihat buku catatannya. Wu Heng mengangguk. Setelah selesai berdiskusi, mereka keluar bersama untuk mengumpulkan granat dan amunisi senapan mesin yang telah mereka tukar. Kemudian dia kembali ke asrama dan rumah tuan kota. Wu Heng turun ke bawah. Makan malam sudah siap. Setelah makan malam bersama Wen Manxia dan berjalan-jalan di halaman bersama, saya kembali ke kamar tidur lebih awal. Langit di sini sudah mulai gelap, tetapi dibandingkan dengan Treasure Island, langit menjadi gelap lebih awal. Di atas tempat tidur, Wu Heng menyentuh rambut Wen Manxia yang lembut dan merah menyala dan berkata, "Baiklah, jangan dipaksakan." Wen Manxia mengangkat kepalanya dan mencium pinggangnya, "Aku juga merindukannya." Wu Heng mencubit pipi orang lain dan berkata, "Semuanya akan baik-baik saja setelah bayinya lahir." "Ya." Wen Manxia melangkah maju dengan hati-hati dan bersandar di pelukan pria itu. Wu Heng memeluknya dan berkata, "Aku akan membantumu membangun pembangkit listrik dan kantor surat kabar di sini." Pembangkit listrik membutuhkan lahan, dan kantor surat kabar mencetak jenis kertas tertentu, yang mengharuskan orang untuk mendistribusikannya secara teratur. Wu Heng dengan hati-hati menjelaskan kegunaan dan karakteristik pembangkit listrik dan surat kabar. Soal listrik, Wen Manxia berpengalaman dengan panel fotovoltaik dan lampu jalan, jadi ia mudah memahaminya. Wu Heng membawakan sampel produk jadi dan menjelaskannya kepadanya. Mereka juga mudah dipahami. "Ada tempat yang siap. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu ke sana besok." Wen Manxia mengangguk. "Ya, oke." Wu Heng mengangguk. Wen Manxia melanjutkan bertanya, "Tuan, sudah saatnya Anda mencarikan istri untuk kami." Kenapa kau membahas ini?" Wu Heng menatapnya. "Saya hanya merasa sudah waktunya." Wu Heng memeluknya dan berkata, "Jangan takut, aku akan menindasmu saat aku punya istri." "Mana mungkin, Tuan, Anda kepala keluarga, Anda pasti tidak akan membiarkan orang lain menindas kami." Sebelah barat kota Heishi, Desa Tian. Sosok bermantel panjang berdiri di depan pintu, dan di satu sisi kakinya terdapat seekor macan tutul yang berkeliaran dengan gelisah. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar desa. Ia membungkuk dan berkata, "Diakon, desa ini kosong. Banyak mayat terbakar ditemukan di belakang desa. Seharusnya mereka penduduk desa."
Setiap rumah telah digeledah dan barang-barang berharga serta perkakas telah disita. Orang lain menambahkan, kami menemukan jejak penyebaran agama di beberapa ruangan, yang mengonfirmasi bahwa sebuah sekte agama pernah tinggal di sini sebelumnya. Mata Slater sedikit menyipit, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Saya ikuti jejaknya sepanjang jalan dan tidak kehilangan target. Namun di tengah perjalanan, ketiga desa itu terbunuh. Sungguh kejam dan tak berakal budi. Penyidik akan memasuki desa dan mencatat berbagai kejahatan. Kalian semua akan menyegel kembali desa. Kita akan bermalam di sini dan melanjutkan pengejaran besok, perintah Slater. Ya, jawab semua orang. Di ruangan yang rapi, Yuri mengeluarkan batu penerangan dan menggantungnya di langit-langit. Ia berkata, Bibi, kalau kita kejar mereka, apa kita bisa mengalahkan sekte ini? Mereka cukup menakutkan. Slater menyiapkan makanan untuk macan tutul itu dan berkata dengan lembut, ayo kita ikuti dulu. Begitu kita menemukan jejaknya, kita akan memberi tahu penjaga terdekat untuk mengepung dan menekannya. Tidak akan ada konflik langsung. Kerajaan Yeko sedang kacau balau, di mana kita bisa menemukan penjaga untuk dimobilisasi. Gumam Yuri, mari kita lihat situasinya dulu. Jika Wu Heng ada di sini, dia pasti tidak akan takut pada aliran sesat ini. Ya, bab 589 menunggu bala bantuan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Desa Tian. Tim profesional yang menginap tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Hal-hal yang berkaitan dengan aliran sesat bagaikan batu besar yang menggantung di atas hati seseorang, membuat seseorang merasa tertekan dan berat. Jika kita tidak menyelidikinya lebih lanjut, aliran sesat itu akan terus menimbulkan masalah dan lebih banyak orang akan mati. Jika kita terus menyelidiki, kita mungkin akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, mengingat situasi kerajaan Yeko saat ini, mungkin sulit untuk memobilisasi pasukan kita sendiri. Persiapannya hampir sama. Yuri, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, mengetuk pelan pintu sebuah rumah. Bibi, semuanya sudah siap, kita bisa berangkat. Biarkan binatang jinak itu keluar dulu, aku akan segera keluar. Slater duduk di meja dan menoleh lalu berkata, baiklah. Yuri berbalik dan pergi. Slater berbalik dan menyelesaikan penulisan goresan terakhir surat itu di meja. Dia mengambil surat itu dan melihatnya. Saya harap saya tidak perlu menggunakannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengemas surat itu dan menyimpannya. Dia mulai mengemasi bantal dan perlengkapan tidur di sampingnya dan menaruh semuanya ke dalam cincin luar angkasa. Tepat saat aku hendak menyimpan bantal, sebuah amplop kosong terjatuh. Mata Slater menyipit. Lalu, keterkejutan, keraguan dan kegembiraan melintas di matanya. Ambil surat itu dan buka lipatannya dengan cepat. Isi di dalamnya pun muncul di depan mataku. Pengkritik yang ucapannya pedas. Penyebab kematian Benny telah diselidiki. Sekte yang membunuhnya disebut Sekte Tianming, yang secara resmi ditetapkan sebagai aliran sesat oleh asosiasi tersebut 2 bulan lalu. Pemimpinnya bernama Fatih, levelnya di atas 18, dan pekerjaannya saat ini tidak diketahui. Dilihat dari intelijen saat ini, sekte tersebut mungkin memiliki 2 profesional level 18 dan beberapa profesional level 15. Saya sudah tiba di Rentam City. Setelah semuanya beres di sini, saya akan pergi ke Blackrock Town. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah sebelum aku sampai di sana. Sama seperti kultus takdir yang secara aktif mengancammu, pastikan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Tidak banyak kata dalam surat itu, dan tidak ada hal lain yang perlu dikatakan kecuali Sekte Tianming. Namun setelah membacanya, dahi Slater dipenuhi keringat. Ada lebih dari 1 profesional level 18, dan beberapa profesional level 15. Bahkan jika itu hanya melihat deskripsi teksnya. Peristiwa itu membuat bulu kuduknya merinding, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Mengapa barisan seperti ini muncul di sini? Belum lagi membunuh desa-desa di sekitarnya, bahkan jika mereka menyapu beberapa kota di sekitarnya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.
Jika mereka benar-benar harus mengikuti sampai tuntas, mereka mungkin tidak akan bisa kembali. Bibi, apa Bibi belum siap? Semua orang sudah menunggu di pintu. Suara Yuri yang mendesak terdengar lagi. Slater menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kata-kata pada surat itu telah hilang, yang tersisa hanya kertas surat dan amplop kosong. Taruh huruf itu ke dalam cincin spasi. Slater membuka pintu dan keluar bersama macan tutul, dan melihat Yuri berdiri di luar pintu. Yuri bertanya, Bibi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Slater mencubit pipinya. Apa yang kau lakukan? Gumam Yuri dengan nada agak tidak puas. Berjalan menuju gerbang desa bersama-sama. Slater melirik kereta yang telah disiapkan dan beberapa tim. Suseng memerintahkan, batalkan pengejaran. Kita akan tetap di desa Tian. Satu tim akan mengirim seseorang kembali ke kota Blackrock. Jika bala bantuan tiba, bawa dia ke sini. Ekspres, sewa ekspres. Surat kabar terbitan Balai Kota memungkinkan Anda mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia, bahkan dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Ada gejolak internal di kerajaan YK, pembantaian penduduk desa oleh sekte level 18, pembunuhan pemimpin Blood Python yang kebetulan tinggal di sebelah, dan kebangkitan penguasa kota legendaris, Tuan Wu Heng, dari awal yang sederhana hingga menjadi penguasa pulau asosiasi, semuanya tertulis di surat kabar. Suara orang berjualan koran terdengar di jalan-jalan utama di seluruh kota. Penjual koran itu mengangkat koran dan berteriak keras, menarik perhatian orang yang lewat. Tidak seorang pun tahu apa itu surat kabar. Tetapi setelah mendengar kedua teriakan ini, mereka tampak cukup menarik. Koran ini, bisakah kau ambil sesukamu? Seorang orc jangkung, yang didorong oleh orang-orang di sekitarnya, maju dan bertanya. Si wartawan berhenti berteriak dan menatapnya, 65 koin tembaga. Jika kamu bilang menginginkan uang lebih awal, aku tidak akan datang ke sini. Berikan aku satu. Seorang pengusaha berpakaian rapi datang untuk membelinya. Mereka yang tidak ingin membeli, bisa berdiri saja dan menyaksikan keseruannya. Mereka yang ingin membelinya untuk melihat isinya, membayar koran tersebut. Kedai rumput penjatuh angin. Beberapa tamu yang tersebar menempati sekitar sepertiga pub. Seorang penyair berpakaian manusia membisikkan beberapa kata kepada bos dan kemudian berjalan langsung ke panggung kayu di samping. Setelah mengetuk meja, ia berkata dengan lantang, semuanya, pagi ini Istana Tuan Kota merilis sebuah publikasi yang disebut surat kabar. Harganya 65 koin tembaga per eksemplar. Isinya tentang kota-kota di sekitarnya, geng-geng di dalam kota, dan kisah Tuan Wu Heng. Kebetulan saya punya uang lebih, jadi saya membeli satu eksemplar dan membagikannya kepada semua orang. Semua orang yang hadir menatapnya. Di kedai itu sebagian besar ada orc, dan tidak banyak dari mereka yang bisa membaca. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang baru dan mereka tidak perlu mengeluarkan uang, mereka semua tersenyum. Cepat katakan padaku, bagus sekali. Dengan membayar, semua orang bisa mendengarkan apa yang tertulis di dalamnya. Cepat katakan padaku, aku tidak akan mengerti kalau aku mabuk. Sang penyair tersenyum dan mulai berbicara. Kabar pertama adalah Raja Lama Kerajaan Yeko telah wafat, dan keluarga kerajaan bersaing memperebutkan kekuasaan. Wu Heng, penguasa Pulau Harta Karun, mengalahkan Pangeran Kerajaan Celtic, sang jenius manusia, Luan Randolph, dalam pertarungan adil yang diselenggarakan oleh asosiasi. Pulau Harta Karun, Wu Heng, kenapa terlihat begitu familiar? Kapten asosiasi, orang yang mengusir Warhammer Party, penguasa sejati kota Rentam. Saya bertanya-tanya mengapa itu terlihat begitu familiar. Sekarang dia adalah penguasa pulau itu, dan dia bahkan mengalahkan sang pangeran. Pantas saja mereka tidak menginginkan kota ini. Mereka memang tidak menyukainya. Kedai menjadi riuh karena berita itu. Ada banyak kebisingan dan diskusi tentang Wu Heng, dan beberapa orang membicarakan beberapa rumor yang mereka dengar. Sang penyair tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Menunggu diskusi semua orang,
sehingga beberapa orang luar dapat mengetahui siapa Wu Heng. Dan apa yang Anda lakukan di kota ini? Tidak seperti Treasure Island, penyair di kedai minuman di kota Rentam diatur secara khusus oleh balai kota. Setiap orang memiliki tempat untuk membaca koran secara gratis. Hal ini dilakukan karena Rentam City berbeda dengan Treasure Island. Tidak banyak toko di kota Rentam, dan tidak banyak pula profesional tingkat tinggi. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang bisa membaca dan bersedia membeli bahan bacaan. Sulit untuk membuat mereka membeli koran atau membaca puisi. Atur saja sendiri dan tunggu sampai menjadi kebiasaan. Pihak kedai kemudian akan mempekerjakan seorang penyair untuk duduk di kedai. Informasi di koran sudah selesai. Sang penyair mulai menceritakan kisah berikut, dan semua peminum kembali terdiam. Seluruh kedai menjadi sunyi senyap. Hanya suara sang penyair yang bergema di dalam kedai. Wu Heng datang dan melihatnya, lalu segera berkata, "Apakah yang kau lihat adalah prajurit yang sudah pensiun itu?" Petik 2. Aku berencana untuk membongkar rencana jahat Wu Heng dan membuatnya terlihat buruk. Saat itu, utusan itu keluar dan mengejarnya, bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Saya pernah menjadi prajurit kerajaan." Teori Wu Heng terbukti sekali lagi. Saya sangat terkejut dan tak percaya sampai-sampai saya bertanya, "Bagaimana Anda menyimpulkan ini?" Sederhana saja, Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum. Utusan itu memiliki kapalan di tangannya dan berdiri dengan kepala tegak. Ditambah dengan tanda di tangannya, jelas dia dari infanteri ringan. Para peminum mengangguk pelan, bahkan para orc yang tidak mau menggunakan otak mereka. Saya juga memahami dasar analisisnya. Sangat masuk akal. Cerita itu terus berlanjut tanpa henti karena kekaguman para peminum. Watson mengagumi kesimpulan Wu Heng dan menyerahkan surat yang baru saja diantarnya. Watson mengambil surat itu dan membaca isinya. Sebuah pembunuhan telah terjadi di Lauriston Garden Street dan Wu Heng diundang untuk menyelidikinya. Pada titik ini, cerita berakhir pada titik yang sama dengan musim pertama Treasure Island. Sementara semua orang asyik membacanya, sang penyair bertepuk tangan dan berkata, "Oke, ceritanya selesai. Separuh cerita selanjutnya akan dimuat di koran edisi berikutnya." Semua orang tercengang dan saling memandang. Hanya itu, bisakah benda ini dihentikan di tengah jalan? Ya ampun, aku benci kalau orang berhenti bicara di tengah jalan. "Pah, ikuti aku ke balai kota." Gelas anggur 50 koin tembaga. Rumput. Bab 590 ternyata penjinakan binatang buasmu. Rumah Tuan Kota. Wu Heng melihat reputasi di panel. Reputasi, level 18, 33.574/48.000. Ketenarannya tumbuh pada tingkat yang cukup baik. Hanya dalam satu pagi, pasar naik hampir 6 atau 700 poin. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari Treasure Island, perilisan fase pertama hanyalah pemanasan, dan fase kedua dan ketiga akan mengantarkan ledakan ketenaran. Dengan angka saya saat ini 33.000, mungkin saya bisa langsung menaikkannya ke maksimum. Langsung memenuhi persyaratan level 19. Untuk meningkatkan poin pengalaman Anda, bunuh saja zombie. Berpikir dalam hatinya, Xiao Xiao terbang kembali terlebih dahulu. Xiao Xiao adalah orang pertama yang berbicara, "Paman, karena bab cerita yang rusak, pendongeng dipukuli dan wajahnya berlumuran darah." Wu Heng langsung bangkit dari tempat duduknya. "Ya Tuhan, ini tidak mungkin seserius itu." "Benar, orang yang menabrak seseorang dibawa pergi oleh patroli," kata Xiao Xiao. "Dahi. Tampaknya penduduk kota Rentam bahkan lebih ganas daripada penduduk Treasure Island." Lalu Glenda dan Bernie terbang kembali satu demi satu. Setelah 2 hari beradaptasi, Benny telah sepenuhnya menerima tubuh ini dan dapat menjadi tidak terlihat dan terlihat dengan lebih terampil. Glenda berkata, respons terhadap cerita ini cukup bagus, dan diskusinya cukup panas. Benny juga berkata, pubnya cukup ramai, tapi tidak banyak orang yang membeli koran. Tidak apa-apa.
Kami tidak berharap menghasilkan uang dari ini. Selama koran ini bisa terus terbit, tidak apa-apa, kata Wu Heng sambil tersenyum. Hal utama adalah mengumpulkan reputasi, dan itu cukup baik jika surat kabar tersebut tidak merugi. Ketiga hantu itu mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan penjualan koran, Wu Heng membuka kembali pintu dan berjalan turun. Di ruang tamu, Wen Manxia tengah menyantap kue kering dalam gigitan kecil. Melihat Wu Heng turun, dia tersenyum dan berkata, koran itu cukup sukses. Saya meminta seseorang untuk keluar dan melihatnya. Wu Heng duduk di sampingnya dan merangkul bahunya. Lanjutkan membagikan sisa koran. Aku sudah menyiapkan beberapa berita berikutnya untukmu. Sisanya akan kukirimkan melalui radio. Wen Manxia menoleh dan melihat ke arahnya. Kau mau pergi? Kita masih harus berurusan dengan masalah sekte itu, dan kita tidak bisa meninggalkan Pulau Harta Karun. Terlalu lama, Wu Heng menjelaskan dengan lembut. Wu Heng tinggal selama 3 hari. Peralatan untuk pembangkit listrik telah dikirim, dan selain perakitan, pemasangan saluran juga sedang dilakukan. Selama rangkaian selesai, daya dapat disalurkan secara normal. Sekarang koran itu sudah terjual, rencana Wu Heng bisa dibilang sukses total. Tapi kamu baru saja sampai. Wen Manxia bersandar di lengannya. Biarkan aku membawamu ke Pulau Harta Karun. Wu Heng menatapnya dan berkata. Wen Manxia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa meninggalkan Rentam City? Aku hanya akan tinggal 1 atau 2 hari, lalu kembali. Aku akan membuang-buang waktuku di jalan. Kuharap kau bisa kembali lebih awal lain kali. Baiklah, lain kali, aku akan menemanimu lebih lama. Wu Heng mengangkat dagu orang itu dan mencium bibirnya dengan lembut. Keduanya sempat akrab beberapa saat, lalu perlahan berpisah. Wen Manxia kemudian bertanya, Guru, kapan kita berangkat? Aku akan segera pergi. Wen Manxia mengangguk dan menoleh ke samping, Hartel. Nyonya, pengurus rumah tangga melangkah maju. Siapkan beberapa perbekalan cadangan untuk Tuan di jalan, hitung pajak yang terkumpul beberapa bulan terakhir, dan berikan setengahnya kepada Tuan, perintah Wen Manxia. Baik, Bu, jawab pengurus rumah tangga itu sambil berbalik untuk bersiap. Wu Heng tidak banyak bicara, dia hanya memeluk orang itu dan membujuknya dengan lembut. Sekarang hampir tengah hari, Wu Heng sudah siap. Ia melambaikan tangan kepada mereka berdua, mengenakan topi kondekturnya, dan langsung naik kereta. Peluit berbunyi dan kereta menghilang. Kereta api muncul kembali. Berlabuh di tanah kosong di luar kota Blackrock. Wu Heng mengenakan kulit pria tanpa wajah, berubah wujud menjadi seorang nelayan, dan berjalan langsung menuju kota. Saat mereka mendekati gerbang kota, mereka dihentikan oleh penjaga. Apa pekerjaanmu? Wu Heng mengeluarkan lambang dan berkata, saya dari asosiasi, datang dan temukan Slater. Kedua pria itu menjaga gerbang kota, menatap Wen Hui dengan kerutan di wajah mereka. Setelah berpikir sejenak dan memperhatikan kedua sosok itu, dia memberi jalan kepada mereka dan berkata, jujurlah dan jangan membuat masalah. Wu Heng mengabaikannya dan berjalan langsung ke kota. Kota Blackstone tampak sangat sepi. Sesekali, terlihat beberapa penduduk berjalan terburu-buru. Mereka sama sekali tidak berkomunikasi, hanya menundukkan kepala dan bergegas melanjutkan perjalanan. Hal ini sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota Rentam. Sampai ke gedung perkumpulan. Setelah Wu Heng masuk, dia langsung menuju ruang belajar Diaken dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Lepaskan hantu itu dan masuk ke ruangan untuk memeriksa. Tidak ada seorang pun di dalam, dan kelihatannya mereka telah pergi selama beberapa hari. Apa yang terjadi di Blackstone Town? Dia kembali ke meja resepsionis dan bertanya, saya ingin bertemu Deacon Slater. Kami sudah punya janji. Siapa Anda? Staf itu menatapnya dari atas ke bawah. Wu Heng mengeluarkan lambang itu lagi untuk membuktikan identitasnya. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan Diaken? Tanya anggota staf itu setelah mengonfirmasi.
Saya sudah menghubungi Diaken sebelumnya dan kita akan menjalankan misi ini bersama-sama, Wu Heng menjelaskan sambil mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksud pihak lain. Staf itu tiba-tiba berkata, misi untuk menyelidiki sekte tersebut. Kanan, silakan tunggu sebentar. Staf itu pergi dan keluar bersama anggota tim lainnya. Wu Heng juga mengenal pihak lain, anggota tim sebelumnya. Tuan, para diaken ditempatkan di desa Tian dan meminta saya untuk mengantar Anda ke sana saat Anda datang. Wu Heng melirik ke arah lawan bicaranya dan bertanya, bukankah kita sudah bilang akan bertemu di kota Black Rock? Kenapa kamu pergi ke desa Tian? Pihak lain ragu-ragu dan menariknya ke samping. Ketika Diakon Slater meminta saya kembali, kami sudah menemukan desa Tian. Tentang aliran sesat itu, ya, beberapa desa di sepanjang jalan telah menghilang, dan para pengawal kerajaan tidak mau keluar, jadi Diaken membawa kami untuk menyelidiki sendiri. Wu Heng mengangguk, waktunya mepet, beritahu aku lokasi desa Tian, dan aku akan ke sana dulu. Anggota tim mengeluarkan peta dan langsung menunjukkan lokasi desa Tian. Berikan petanya, aku pergi dulu, dan kau boleh pergi setelah siap. Wu Heng mengambil peta itu dan langsung keluar dari perkumpulan. Setelah meninggalkan kota, dia mendorong sepeda motornya keluar dan menuju ke desa Tian. Desa Tian, asosiasi tersebut tinggal di sini selama 3 hari. Slater dan Yuli keduanya memiliki cincin luar angkasa, jadi mereka memiliki cukup makanan dan air. Yuri berkata sambil makan, Bibi, kenapa bala bantuan yang Bibi sebutkan belum datang? Seharusnya kita sudah kembali ke kota Blackrock dalam waktu sesingkat ini. Seharusnya segera, kata Slater. Kok kamu tahu? Yuri menyesap sup dari mangkuk dan berseru, seolah teringat sesuatu. Itu salah satu surat yang langsung hilang setelah kamu baca, Bung. Bang gelombang. Slater menepuk belakang kepalanya. Jangan bicara omong kosong. Mata Yuri langsung berbinar, lalu dia berbisik, siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberitahuku siapa pemiliknya? Slater tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia juga khawatir. Wu Heng langsung datang, dan gadis kecil ini benar-benar menebaknya. Di luar gerbang desa, seorang penjaga hutan segera kembali. Berkata, Deacon, jejaknya mendekati desa Tur. Orang-orang yang sedang makan bersama semuanya mengerutkan kening. Tempat itu bukan lagi wilayah kota Blackstone, tetapi berada di bawah pengelolaan kota berikutnya. Bibi, ini bukan giliran kita. Sebelum dia selesai berbicara, macan tutul yang meringkuk di samping itu tiba-tiba berdiri dan memandang ke arah luar desa dengan ekspresi ganas di wajahnya. Di luar desa, sesosok tubuh dengan cepat berlari keluar dari hutan lebat. Mengenakan jubah hitam dan topeng, dia memancarkan aura yang meresahkan. Sambil mendongak, aku melihat desa yang dijaga. Jadi binatang jinakmu itulah yang membuatku mengikuti sejauh ini.